masa lalu. Di sini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minasia dengan nomor induk mahasiswa 2202106 dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maliku Saleh. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester saya dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Risna Dewi, SOS MSP. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen berbasis kinerja. Nah, kita akan membahas tentang pengertian manajemen berbasis kinerja, yaitu suatu proses perencanaan, pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi. Nah, manajemen kinerja ini juga merupakan suatu siklus yang dibangun secara berkelanjutan dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai dan membuat organisasi menjadi lebih baik. Untuk itu perlu melibatkan spesifikasi sarana yang harus dicapai dengan sumber daya yang kompetitif. Asalnya adalah proses penyusunan kerangka kinerja. Yang pertama adalah kerangka kinerja itu dimulai dari apa yang ingin dirubah, dampak atau impact yang kita harapkan. Kemudian, dampak disusul dengan apa yang ingin dicapai guna mewujudkan suatu perubahan. Yang terakhir adalah, selanjutnya dicapai dengan apa yang ingin dicapai itu dibutuhkan informasi tentang hasil yang atau tujuan yang ingin kita capai. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah kompensasi. Kompensasi adalah fungsi manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan semua bentuk penghargaan yang telah dijanjikan dan juga diterima oleh karyawan sebagai imbalan terhadap pelaksanaan tugas yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut. Kata kunci dalam MBK. Nah, yang pertama adalah proses yang sistematis. Jadi, proses pelaksanaan MBK ini disusun berdasarkan urutan-urutan, step by step yang disusun untuk pelaksanaan manajemen berbasis kinerja. Yang kedua adalah untuk memperbaiki kinerja. Jadi, MBK ini diharapkan dapat menjadi acuan dan membuat para pekerja memberikan kinerja dan kontribusinya dalam perusahaan dengan lebih baik lagi. Yang ketiga adalah melakukan proses yang berkelanjutan. Yang keempat, meliputi penetapan sasaran kinerja yang strategis. Yang kelima adalah mengukur kemajuan dari pelaksanaan terhadap suatu program yang dilaksanakan di dalam suatu organisasi. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tujuan dari manajemen berbasis kinerja menurut William DKK. Tujuan yang pertama adalah untuk mengatur kinerja organisasi dengan lebih terstruktur dan terorganisir. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien suatu kinerja organisasi. Yang ketiga adalah untuk menentukan keputusan organisasi yang berkaitan dengan kinerja organisasi, kinerja tiap bagian dalam organisasi, dan kinerja individunya. Yang keempat adalah untuk meningkatkan kemampuan organisasi secara keseluruhan dengan baik dan juga berkesinambungan. Yang kelima, mendorong karyawan agar bekerja sesuai dengan prosedur, dengan semangat dan produktif sehingga hasil kerjanya juga optimal. Adapun tujuan-tujuan yang ada pada hubungan kinerja imbalan antara lain adalah yang pertama, memberikan motivasi pada karyawan. Yang kedua, memberikan motivasi mengenai
penghargaan kinerja dari organisasi. Yang ketiga, memfokuskan segala perhatian pada imbalan kunci dari kinerja. Yang keempat, membedakan imbalan secara adil sesuai dengan kemampuan karyawannya. Yang kelima, memperkuat budaya-budaya nilai untuk membantu meningkatkan inovasi, kinerja, kualitas, dan juga kerjasama tim. Yang keenam, menekankan pentingnya kerja sama tim. Yang terakhir adalah membuat upah atau gaji yang fleksibel sesuai dengan kinerja organisasi tentunya. Nah, itulah penjelasan materi pada manajemen berbasis kinerja. Nah, di sini sebelumnya saya juga telah melakukan wawancara terhadap seorang manajer dari usaha jual bakso. Nah, untuk melihat video wawancara saya telah menyiapkan videonya yaitu sebagai berikut. Di awal kita kasih perhatiannya masyarakat yang sini, misalkan dari sini, bersih, bukan waktu habis itu lagi kita sama dia untuk 3 bulan pertama itu masih ada toleransinya, dalam artian mereka pasti aja dalam selesai sendiri kebun, dan bulan terakhirnya mungkin ada perbedaan takaran ini. Kadang-kadang kan harus belajar tidak sama orang itu jangan kalau kerja dan fokus kan belajar juga kan sifat sedikitnya komplain dia sedangkan lebih begitu. Sebenarnya kalau pulang pasien kali dekat agak capek dan kita nanti udah dari kasih yang pakai kasih pasang wifi yang mahasiswa nggak capek targetnya kan kita bisa setelahnya juga pengen kecil kayak mulai dari kecil kan beda targetnya apa ayatnya apa karena kita cuma jualan kalau bakso ini kan cuma makan toko dia cemilan jadi selama kakak jualan sekitar bulanan kita cuma lihatnya kalau sekarang rame tapi kalau nggak kemudian ya kayak siang kayak gini sepi makanya sore ke malam karena kan kalau sore terlalu besar pulang dia buat dari jajanan kalau siang kan masih panas sekali kayak gitu makanya ya targetnya santai itu kan kita mau pakai kualitas jadi supaya lebih bertanggung jawab. Saya kan kayak yang ngobrol itu dia di bagian basminya berarti itu juga ada yang salah itu dia. Saya kan kayak pelayanan ketika kita pelayanan promosi kita minta ini kita kali ini kita tahu ya oh ini pelayanan apa
itu ya misalkan nggak mandi katanya berapa jadi kita tahu siapa yang harus kita marah tapi kan kalau misalkan kita nyerah kita nggak tahu siapa yang caranya jadi kalau yang memang kita pelayanan jadi ketika ada konflik kita tahu siapa yang ya itu kalau misalkan yang paling praktis ya lebih selera sih kalau di minuman ada orang gula ada orang yang nggak suka kan jadi kita siapapun yang bikin minuman kita udah kasih aturan tertentu jadi seberapa gulanya seberapa kita ada tapi rasanya nggak pas itu sangat manis unsur manis saya udah gunakan ini karena kan tapi kalau lama itu ya kan lama kan itu enggak kalau misalkan semakin lama itu sekali masuk tapi kita udah sudah kami jadi itu ya itu kan sedikit ketepatan kita kan kita karena kan kita nggak bisa saling juga karena sekarang sebenarnya lagi sedikit ini awal-awal lumayan banyak sekarang cuma kata-kata lain karena kalau kalian libur memang kosong pakai ya jadi gitulah apa namanya persyaratan mana waktu orang kami survei kemarin itu dari tempatnya kita survei dunia kan ya cuman nggak kepikiran mahasiswanya ini rencana harus dari biar apa pasti ada mahasiswa kita kayak gitu dari kebanyakan dia itu pasti dia jarang tahu ya masa lalu